Terima kasih Roh Kudus. Kami datang kepadamu Tuhan. Amin Yesus.
baik. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku.
Kudus hadir di sini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Biar hati kita terus menyembah nama Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Malam ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Doa kami Tuhan, biarlah Engkau saja yang memberikan kami pengertian, yang membuka mata hati kami, telinga kami, sehingga kami boleh mendapatkan rema pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi juga setiap jemaat yang ada di rumah, yang menyaksikan lewat YouTube, lewat Facebook. Kiranya Tuhan berkat firman Allah mengalir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus selama 10 malam. Kita sekarang sudah sampai pada hari Rabu dan kita akan selesai pada hari Minggu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, sekian banyak kita sudah dengarkan firman Allah. Kiranya firman yang berkaitan dengan Roh Kudus akan menjadi guru bagi kita, akan senantiasa menjadi penasehat bagi kita, sehingga kita tidak membutuhkan yang lain selain kita butuh Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita setiap kebenaran firman Tuhan
yang kita dengar bukan hanya di 10 malam ini, tetapi mau kita pernah dengar firman Allah itu, dan Roh Kudus tepat pada waktunya Dia akan ingatkan kita. Maka tema khotbah malam hari ini adalah Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Sekian banyak firman yang sudah kita dengar, saya pun sudah menyampaikan firman Tuhan. Tidak gampang untuk mengingat kembali, tetapi yang mampu mengingatkan kita adalah Roh Kudus. Karena itu mari kita baca saudara di dalam kitab Yohanes pasal 14, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Itulah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berbicara saudara-saudara, maka Dia akan memberikan kita ide. Kalau kita bekerja tim, kita perlu ada hal-hal yang baru. Saya punya saudara, jadi saudara misalnya, kalau orang Jawa bilang, jadi papahnya dengan mama saya kakak beradik. Dia bekerja di satu perusahaan yang terkenal di Indonesia. Satu waktu, kapal yang akan mengambil liquefaction natural gas, gas alam yang dicairkan itu, mengalami masalah, trouble dalam hal electrical. Dan di tempat itu saudara, orang bule banyak sekali pada zaman itu. Jadi sana pada waktu itu. Dan hampir semua orang-orang bule, mereka hands up, angkat tangan, gak tahu apa yang harus diperbuat. Lalu muncul saudara saya ini, dia mau bermodal pengalaman yang memang luar biasa. Orang Indonesia yang punya pengalaman dan takut Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan, dia begitu setia, suka baca Alkitab. Saudara saya ini saudara-saudara, dia lelah, dia suka belajar firman Allah. Dia suka mengisi pikiran-pikirannya dengan firman Tuhan. Sehingga ini yang saya mau katakan kepada kita sekalian malam hari ini, kalau Roh Kudus berbicara, maka Dia akan memberikan ide kepada kita. Jadi pada waktu dia naik ke kapal itu, mau dikonek ke ini kan, dari tempat pengambilan, mau dikonek ke kapal Jepang yang besar sekali itu, dan akhirnya hidup, terjadi koneksi, dan dia mendapat satu apresiasi. Orang Indonesia yang luar biasa. Ternyata orang Indonesia tidak bodoh-bodoh banget katanya. Padahal yang saya tahu, dia ini anak Tuhan yang takut Tuhan. Makanya Tuhan berikan ide kepada dia. Saya percaya Roh Kudus yang berbicara kepada dia, Roh Kudus yang memberikan dia ide. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita saudara-saudara, Dia akan memberikan saran. Makanya saudara-saudara, penting sekali kita butuh saran-saran yang baik, a good advice, nasihat-nasihat yang baik. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, Dia akan memunculkan perasaan, Dia akan memberikan gagasan dan ke dalam pikiran kita. Itulah Roh Kudus. Beda dengan iblis. Kalau iblis berbicara kepada kita, dia sedang menggoda kita. Tetapi kalau Tuhan berbicara, ketika Tuhan berbicara di pikiran kita,
berarti dia sedang memberikan nubuatan kepada kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Tadi kita baca firman Allah dalam Yohanes 14 ayat 26. Yesus berkata apa? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kita sudah nggak tahu mau bikin apa, tetapi dia akan memberikan kita ide-ide yang idealis. Dia akan memberikan kepada kita saran-saran yang brilian. Dia akan memunculkan perasaan atau gagasan ke dalam pikiran kita, sehingga kita dapat melihat sebuah hasil yang luar biasa. Kita akan mengalami kepuasan karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Makanya pentingnya kita terus mengadakan setiap tahun doa ketuanan Roh Kudus. Itu gak ada salahnya. Kita terus minta gagasan dari Tuhan. Kita minta ide-ide, saran-saran dari Tuhan. Kita butuh pikiran yang senantiasa ada Roh Kudus di dalam kita. Karena kita bilang, biarlah kita berpikir perkara-perkara yang di atas. Biarlah kita berpikir sama seperti cara Tuhan berpikir. Jangan biarkan iblis berbicara kepada kita. Sebab kalau iblis bicara tadi, saya katakan dia sedang menggoda kita. Kita perlu, saudara-saudara, suara Tuhan yang memberikan kita nubuatan, yang memberikan kita pengetahuan. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dia akan mengajarkan kita segala sesuatu. Bukan hanya satu hal, tetapi segala sesuatu dia ajar kita. Saudara nggak sekolah ekonomi tinggi-tinggi, tapi kalau Roh Kudus hadir dalam hidupmu, maka dia akan mengajarkan kita sehingga kita bisa paham. Walaupun kita tidak duduk ikut pendidikan resmi secara formal, tapi kita bisa melihat dalam pengalaman hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka dilengkapi oleh Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab katakan bahwa ketika Roh Kudus itu oleh Bapa, dia hadir, maka dia akan mengingatkan. Dia akan mengingatkan kamu akan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus katakan, itulah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu akan ditolong oleh Roh Kudus untuk ingatkan apa yang Tuhan pernah katakan. Saudara bayangkan kalau kita mau ingat-ingat ininya, tebalnya Alkitab begitu banyak sekali pengajaran di dalamnya, hukum-hukum ada di dalamnya, aturan-aturan, gak sanggup kita untuk mengingat. Tetapi Roh Kudus, kata firman Allah, dia akan mengingatkan kita. Sebagai orang Kristen, saudara, Roh Kudus dia menjadi guru, bagaikan guru penasehat dalam hidup kita. Di luar negeri, negara-negara yang sudah maju, ada orang menghabiskan ribuan dolar untuk apa? Untuk membayar seorang life coach. Dia membayar orang yang membimbing langkah-langkah untuk menjalani hidup. Tetapi kita harus tahu, saudara, bahwa kita sudah punya penasehat. Roh Kudus mengingatkan. Sekali lagi Alkitab katakan, kalau
menghibur itu datang. Kalau Roh Kudus itu datang, dia akan apa saudara? Dia akan mengajarkan kita. Banyak hal yang dia mengajarkan kepada kita. Dia akan ingatkan kepada kita. Saudara, Roh Kudus kalau dia berbicara, dia nggak langsung berbicara seperti orang bicara bahasa. Misalnya dia bilang, Ibu Daud, Ibu harus lebih banyak lagi memberi waktu. Sudah banyak waktu, tapi lebih banyak waktu untuk Tuhan, supaya berkat lebih banyak lagi. Dia tidak bicara dalam bahasa bentuk seperti itu. Tetapi Roh Kudus kalau dia berbicara, dia bicara dalam pikiran kita. Dia tidak berbicara seperti suara yang bisa didengar. Makanya pikiran kita ini, saudara-saudara, harus senantiasa ada firman di dalam pikiran kita. Ya kalau pikiran kita pikiran yang nggak ada juntrungannya, nggak ada tujuannya, hidup. Saya ada dua hal yang saya ingat. Rezeki dan mati itu memang udah kata kuncinya udah ada di tangan Tuhan. Jadi kita mau pertahankan hidup sudah di tangan Tuhan. Kalau sudah habis kota ya mati-mati. Rezeki biar kita banting tulang kayak apapun, sudah saudara, banting tulang, orang bilang banting opung dan sebagainya. Kita sudah banting semua, banting kiri, banting kanan, semua kita sudah lakukan banting tulang. Namanya Tuhan yang memberi, seperti kata Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Jadi jauh lebih bagus kita berserah saja kepada Tuhan. Ikut aja kehendaknya, ikut saja maunya. Karena rezeki dan maut itu memang sudah kata kuncinya ada di tangan Dia. Kalau maut bisa dibeli, bisa dibayar, bisa disogok dengan kekuatan kita dan sebagainya, dengan uang kita, jabatan kita. Oh, tidak ada orang mati-mati, saudara, umur panjang semua. Tetapi itulah maut ada di tangan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara-saudara, jadi kalau Roh Kudus dia berbicara, tidak berbicara dengan suara yang bisa didengar, tetapi dia berbicara langsung dalam pikiran kita. Amin. Makanya pikiran kita ini, saudara, harus berpikir perkara-perkara yang di atas. Dan kita ikut Tuhan, bertahun-tahun kita ikut Tuhan, saudara-saudara. Jangan lupa, kita harus rajin baca Alkitab. Kalau orang Kristen tidak suka baca Alkitab, nggak mempelajari Alkitab, tidak mengisi pikiran dengan firman Tuhan, apa yang tersimpan di dalam pikiran, di dalam hati dan pikirannya? Yang ada cuma duit, jabatan, dan sebagainya. Tetapi ketika firman itu kita baca, kita pelajari, dan kita isi di dalam pikiran kita, maka kebenaran itu, saudara-saudara, dia ada di dalam diri kita. Dan kebenaran itu akan diingatkan oleh Roh Kudus di waktu yang tepat. Oh, kita melebihi. Kalau kita bisa alami pengalaman seperti itu, saudara-saudara, kita seperti dapat emas batangan. Bayangkan di tengah-tengah kekosongan ide itu bisa muncul. Luar biasa, saudara. Kalau Tuhan yang kasih ide, Tuhan bertanggung jawab dengan ide yang Dia kasih kepada saudara. Biarpun ini kan orang bersaing dengan cara yang tidak benar, saudara akan diprotek oleh Tuhan. Bisnis, saudara-saudara, orang pakai macam-macam. Alkitab sudah janjikan, kita nggak akan kena bahaya. Seperti apa di Mazmur itu, nggak akan kena kita, saudara. Sebab kita ini anak-anak Allah, anak-anak terang, bukan anak gelap. Justru gelap kalau datang ke terang, gelap yang lari. Amin, saudara. Dia kalah sama anak-anak terang. Terang itu bersinar. Jadi kalau kita ada di dalam kebenaran, Tuhan akan protek kita. Saudara, betapa indah sekali kalau kita ikut Tuhan, lalu Dia mau berbicara kepada kita.
Sering-seringlah saudara kita, sekalipun sudah lewat doa 10 malam pencurahan Roh Kudus, kita terus sering bergaul dengan dia. Karena dia akan memberikan kita ide-ide yang indah sekali, ide-ide yang manis, ide-ide yang segar. Dia akan memberikan kita saran-saran. Kalau di luar negeri orang butuh life coaching, bayar ribuan dolar, kita nggak usah. Karena kita sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus itu life coaching kita. Dia yang akan menjadi guru kita. Dia akan menjadi penasihat. Dia akan membimbing kehidupan kita. Makanya jangan cari pembimbing yang lain. Kita sering bernyanyi, bimbinglah daku, ya Yesus. Minta Tuhan yang membimbing. Kalau kita nggak bisa, kita perlu seorang counseling. Tetapi Yesus dikatakan dalam kitab Yesaya, seorang anak telah lahir bagi kita, dan namanya disebutkan orang a good counselor, seorang penasihat yang baik, a good counselor. Saya baru ketemu seorang dokter, orangnya begitu rendah hati dan nggak bikin susah. Saya bandingkan di satu rumah sakit, dokter Pak, dia berdiri jauh dari saya. Kalau saya periksa, Bapak nggak boleh bicara, hadap dinding. Oh, sudah saya dengar begitu, saya begini kalau militer ini tegas sekali. Tapi dokter yang saya temuin ini, dia tanya gimana, apa keluhannya. Saya baru mau ngomong, dia buka aja maskernya. Dekat-dekatan sudah disuruh buka masker. Ini jarak jauh disuruh. Dia bilang jangan sampai bicara katanya, padahal pakai masker. Lalu dia dengan rendah hati mengikuti percakapan kita. Saya bandingkan dengan ada teman datang ke sini, dia bilang, oh itu dokter saya juga, disekerlus katanya. Orangnya wah kayak biasa aja, tapi jadi saudara-saudara, itu seorang dokter yang memberikan kita saran. Saya nggak tanya sama dia, Pak, apa pantangan saya nggak boleh makan apa? Dia sudah tulis di kertas semua. Dan dia tinggal kasih ke saya. Bukankah itu seorang dokter yang baik? Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dia a good counselor, saudara. Dia suka memberikan ide-ide yang baik. Dia memberikan saran kepada kita. Kalau dia berbicara, dia akan memunculkan perasaan atau gagasan dalam pikiran kita. Kenapa kita harus cari yang bayar mahal? Sudah ada Roh Kudus, sudah ada penasehat, sudah ada guru yang baik, saudara. Guru yang baik kalau dia mengajar sabar sekali. Tidak main jitak-jitak orang, saudara. Dia sabar sampai kita bisa mengerti. Itulah guru. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengapa Roh Kudus tidak berbicara seperti ada kata-kata yang kedengaran keluar, bisa didengar? Sebab dia nggak perlu berbicara di telinga kita, saudara-saudara, karena dia bisa langsung bicara di pikiran kita. Makanya pikiran ini harus selalu bersalutkan Kristus. Berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Jangan berpikir duniawi. Tetapi mari kita belajar berpikir apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita pikirkan. Pikirkan semua yang baik, saudara. Semua yang manis didengar dan sebagainya. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Sekali lagi, Roh Kudus dia bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah apa, saudara? Kita adalah anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu, saudara-saudara, artinya pewaris kerajaan Allah. Kita disebut anak Allah karena kita punya Bapa yang baik, yang menghasilkan anak-anak yang baik. Bahasa Inggris berkata begini, like son, like father. Jadi sebagaimana bapak, ya begitu anaknya. Jadi kalau bapaknya pemabok, penjudi, like son, like father.
bapaknya begitu ya podoai sama. Makanya ada hal-hal saudara-saudara yang kita perlu banyak doakan anak-anak kita supaya apa? Supaya ada satu rantai yang bisa terputus, yang tidak perlu hadir dalam kehidupan kita karena kita sudah hidup secara Kristen. Jangan lagi kita hidup dengan cara yang ganda. Standar kita, sekali lagi, standar hidup kekristenan cuma Kristus Yesus. Jangan ada kepercayaan di luar Kristus. Kalau ada, itu menimbulkan kecemburuan Tuhan. Nah, kalau Tuhan cemburu, saudara, wow, siapa yang mau hadang dia? Dia berdaulat atas hidup kita. Makanya saudara, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh saran dia, kita butuh nasihat dari dia. Kalau saya bikin begini, bagaimana? Beberapa hari yang lalu ada jemaat di sini, istrinya mengadu, suami saya masih suka ke dukun. Wow, kaget juga saya. Saudara-saudara, anak Tuhan standar hidupnya Kristus. Dan saya mau beberapa waktu lalu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan Allah. Miskin artinya dia merasa dia dengan Yesus nggak ada apa-apanya dia. Kekayaan Yesus lebih kaya, kepintaran Yesus lebih pintar, kekuatan Yesus lebih kuat, dan dia ini sangat miskin. Nah, orang-orang seperti inilah yang ketundukannya kepada Yesus, hidup di bawah standar Kristus, mereka lah yang punya kerajaan surga. Maka kita dengarkan malam hari ini Roma 8:16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, menjadi anak Allah luar biasa saudara. Anak bupati aja udah bisa bertantang petenteng sana sini kan. Udah anak bupati saudara, bisa dapat proyek, bisa seenak kita. Tetapi kalau kita jadi anak raja di atas segala raja, pemilik sorga, Yesus itu pemilik tunggal kerajaan surga. Dia nggak bagi-bagi saham dengan yang lain. Dia pemilik tunggal, saudara. Nah, kita ini anak-anaknya. Dia wariskan kepada kita satu kerajaan yang kekal selama-lamanya. Di sana tidak ada tangisan air mata, tidak ada penderitaan lagi di sana. Listrik nggak usah bayar tiap bulan karena dia sendiri yang menjadi terang di sana. Hidup kita penuh damai. Saudara, apa yang Tuhan kasih rasa di dunia sekarang ini dibanding dengan kemuliaan yang akan dia nyatakan kelak, tidak sebanding. Makanya saudaraku, kita nggak tahu kapan Tuhan mau panggil kita. Anggap aja saudara harus mempersiapkan diri. Setiap hari Tuhan mau panggil saudara, dan saudara harus siap sedia. Bukan nanti sudah mati baru kita bersiap-siap, baru kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya mau kasih persembahan gede. Tuhan, saya mau ke gereja. Orang sudah mati mau ke gereja. Tuhan, saya mau memuji Tuhan sungguh-sungguh. Gitu. Sudah mati nggak bisa saudara. Tuhan, saya mau jadi singkat saja, mau jadi penerima tamu yang sungguh-sungguh. Nggak bisa. Sudah mati. Makanya selama kita masih hidup, disitulah kesempatan kita berkarya. Dan kita tidak sendiri. Roh yang ada di dalam kita bersama Roh Kudus, dia bersaksi bersama-sama. Kita ini anak-anak Allah. Kalau Bapa di surga baik, anak-anaknya harus baik. Dunia akan menerima Yesus kalau mereka melihat anak-anaknya menjadi teladan, menjadi contoh. Masa anak Tuhan masih kedukun, saudara? Orang mau bilang apa? Lah katanya standar hidup adalah Kristus, tapi kenapa masih percaya yang lain? Sementara Tuhan kasih hukum, jangan ada ilah lain di hadapanku selain Allah. Tapi kenapa orang melakukan dua hal yang ganda? Maka kita perlu Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memimpin kita, menuntun kita, menasehati kita. Dia menjadi guru, mengajar kita. Kalau kita nggak ngerti, diajarkanlah kita, saudara. Itulah tugas
yang baru. Kita perlu pemikiran-pemikiran yang segar, saudara. Makanan kalau udah dipanas-panasin lama-lama jenuh juga. Tapi kalau kita makan yang segar, fresh. Banyak hal yang Tuhan mau kasih ke kita yang fresh. Karena di dalam Alkitab dikatakan there are new every morning. Berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Artinya selalu fresh. Kalau Tuhan memberikan berkat itu selalu yang baru, saudara. Bukan yang lama, stok lama. Yang baru. Haleluya, saudara. Jadi Roh Kudus dia membuat kita ingat kebenaran firman Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan mengandalkan saudara dan saya. Dia mau mengingatkan firman Allah, tapi dia andalkan saudara dan saya untuk tanamkan di dalam diri saudara firman Tuhan, tanamkan di dalam pikiran saudara, tanamkan di dalam hati saudara. Itu sebabnya kalau kita sudah menanamkan firman Allah, itu dia akan ingatkan. Bagian Allah mengingatkan apa yang tertanam di dalam kita. Apa yang ditanam dalam pikiran kita. Tuhan tidak akan mengingatkan kepada kita hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kerajaan surga. Makanya saya katakan tadi, dengan kita rajin membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, menyimpan firman Allah itu di dalam hati kita, tepat waktu Roh Kudus mengingatkan kita. Dia hadirkan dengan pikiran-pikiran yang brilian, ide-ide yang segar, saran-saran yang luar biasa. Sehingga kita nggak butuh lagi seorang guru yang dari dunia yang membimbing kerohanian kita, tapi kita sudah punya Roh Kudus yang langsung memimpin kita. Karena peranan Roh Kudus disitulah dia mengingatkan kita. Tetapi apa yang dia mau ingatkan harus ada di pikiran kita, di hati kita. Apa yang dia mau ingatkan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Apa yang dia mau ingatkan kalau firman tidak tersimpan di dalam hati kita? Jadi saudara-saudara, Roh Kudus membuat kita ingat kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia mengandalkan kita untuk supaya kita menanamkan firman ke dalam pikiran kita. Itu sebabnya kita harus mengenal Alkitab. Itu sebabnya kita harus mengenal firman Allah. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan ketika Roh Kudus mengingatkan kepada kita firman Tuhan di saat yang tepat, waduh, luar biasa. Kadang-kadang kita nggak tahu kita mau jawab apa. Tuhan bilang nanti dia akan maju menggantikan kita dalam peperangan. Kita sudah nggak tahu mau ngomong apa, tapi Roh Kudus dia datang dan mengingatkan kita. Ada banyak kali saudara-saudara kalau Roh Kudus datang betul-betul memberikan kekuasaan kepada kita. Kita nggak lagi butuh seorang pelatih untuk mengarahkan hidup kita, tetapi kita sudah punya Roh Kudus. Berbahagialah saudara dan saya malam hari ini, karena Roh Kudus selalu bertindak dalam hidup kita sebagai guru. Dia selalu menjadi penasehat dalam hidup kita. Kita punya guru dan penasehat yang ajaib. Luar biasa Tuhan kita. Karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah menguatkan iman kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita bersyukur kepada Tuhan dengan doa-doa yang akan kita naikkan kepada Dia. Nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk melanjutkan. Kita angkat sebuah pujian bagi Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari kita berlutut semua saudaraku ya. Kita mau bebaskan roh kita. Kita mau minta supaya malam hari ini janji Tuhan boleh Tuhan curahkan buat saya dan saudara. Hibur kami, Roh Kudus, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau penolong kami. Puji Tuhan, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, amin. Puji Tuhan, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
berdoa sampai kami Tuhan boleh melihat oh betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami akan tutup ibadah malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita arahkan hati kita dan pandangan iman kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan dalam pimpinan Roh Kudus, menyertai kami semua malam ini, bahkan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Selamat malam. Sampai kita jumpa lagi besok dalam acara doa untuk ketuanan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.